Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi, kita dipersekutukan lagi secara virtual di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus Ia nyatakan, yang memungkinkan kita bisa ambil bagian di dalam persekutuan ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 141. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kita menyanyikannya bersama dengan Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur Worship. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami saat ini boleh kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi secara virtual. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Sertai kami, dan khususnya kalau saat ini kami juga mau membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan dalam kesempatan persekutuan doa ini terambil dari Injil Markus, Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Saya membacakannya bagi kita semua demikian. Lalu seorang ahli Taurat
yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Markus ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Saudara-saudaraku, bacaan kita pagi ini sama sekali bukan hal baru. Saya pikir semua orang Kristen pasti tahu soal hukum kasih. Bahwa kalau ada yang Yesus nyatakan sebagai hukum yang paling utama dalam kehidupan umat Allah, tidak lain, tidak bukan adalah hukum kasih, yaitu urusan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, kalau sekarang saya bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudara, apakah Anda mengasihi Tuhan Allah? Apa jawaban Anda? Saya menduga semua kita pasti menjawab, "Ya, pasti kami mengasihi Tuhan Allah." Good. Kalau saya lanjut bertanya, apakah ibu, bapak, saudara-saudara mengasihi sesama? Apa jawaban Anda? Dalam beberapa pertemuan saya pernah menanyakan hal tersebut. Nah, kalau disarikan jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu, intinya ringkas, satu kata untuk menjawab apakah kita mengasihi sesama. Anda tahu kata apa itu? Tergantung. Itu jawabnya. Tergantung siapa sesama kita itu. Contoh yang gampang adalah kalau ditanyakan apakah saudara suka mendoakan orang lain. Banyak orang mengatakan, "Iyalah, saya juga mendoakan orang lain." Kalau ditanya lebih lanjut, siapa orang lain yang Anda doakan? Ya, anak, menantu, cucu, saudara, besan, dan seterusnya. Kalau didesak, anak, menantu, cucu, besan, saudara, siapa? Jawabnya hampir pasti, ya anak, menantu, cucu, saudara, besan saya lah. Masa anak orang lain? Anak orang lain ya biar itu urusan orang tuanya, tanggung jawab orang tuanya untuk mendoakan.
dan seterusnya. Itu baru urusan mendoakan. Belum yang lebih besar, menolong secara nyata. Ibu bapak saudara-saudara, hukum kasih yang Yesus tegaskan ini sebenarnya berakar dalam perjanjian lama. Maka tidak heran kalau ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus itu tahu persis soal hukum kasih. Secara konsisten kalau kita simak Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan hal ini. Bahwa hukum yang terutama yang semestinya dipraktikkan dalam kehidupan umat Allah adalah hukum kasih. Dalam keutuhan hukum kasih, maka kasih kepada Tuhan Allah tidak boleh dipisahkan dari kasih terhadap sesama, sekalipun bisa saja orang memisahkannya. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih terhadap sesama adalah seperti dua sisi dari sekeping mata uang logam yang baru bermakna, baru berharga kalau kedua sisinya ada pada sekeping uang logam itu. Maka kita menjumpai misalnya dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24, teguran yang sangat tajam dan keras. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, semua hal yang dianggap umat sebagai wujud mengasihi Tuhan, kebaktian, persembahan, nyanyian, ternyata ditolak oleh Tuhan. Mengapa? Karena ternyata mereka abai mempraktikkan kasih kepada sesama yang merupakan sisi lain dari hukum kasih itu. Mereka katakan mereka mengasihi Tuhan Allah, tapi tidak memperlakukan sesama dengan adil dan benar. Siapa sesama kita? Sesama kita, sesama bagi kita, tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat tembok pemisah keluarga, marga, suku, bangsa, bahkan agama sekalipun. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati menegaskan hal ini. Namun, memang ada. Dalam Alkitab dinyatakan ada kelompok orang yang harus diprioritaskan dalam rangka praktik kasih terhadap sesama yang kita berlakukan. Kelompok yang harus diprioritaskan sebagai sesama ini adalah orang-orang yang berada di dalam kesusahan, kemiskinan, penindasan, yang diperlakukan tidak adil dan yang sejenisnya. Itu teguran keras yang dinyatakan Tuhan Allah lewat Amos. Amos 5 ayat 12 mencatat, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Amos 8 ayat 4 mengatakan begini, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Sejajar dengan itu, Yesus mengajarkan hal ukuran dalam pengadilan akhir seperti dipersaksikan Matius pasal 25 ayat 35 dan 36.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudaraku, apakah reaksi ahli Taurat itu? Apa reaksi dia ketika Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah hukum kasih? Dia berkata, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi secara teoritis orang Farisi ini tahu, dia tahu betul apa yang seharusnya dipraktikkan. Bukankah sama seperti kebanyakan kita? Kita juga tahu betul hukum yang terutama yang harus kita praktikkan dalam relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau sekedar menjadi pengetahuan yang kita hafal di luar kepala. Dari teori harus menjadi praksis. Bagaimana hukum kasih itu sungguh-sungguh mewujud nyata dalam keseharian hidup yang kita jalani. Dalam perjumpaan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi tanpa sekat, tanpa tembok pemisah. Dan utamanya dengan mereka yang tadi kita katakan masuk dalam kelompok prioritas. Itu sebabnya Yesus merespons ahli Taurat ini dengan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Perhatikan, tidak jauh dari kerajaan Allah. Apa artinya? Artinya sudah dekat, hampir. Tapi belum lagi masuk dan belum tentu masuk. Bahkan bisa dipastikan tidak akan masuk, keemperannya pun tidak. Apabila hukum kasih hanya menjadi teori yang indah namun tidak dipraktikkan. Jadi kalau saat ini kita merasa mendengar Tuhan berkata kepada kita, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti Tuhan memperingatkan kita. Dan bersyukurlah karena berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Kesempatan agar kita tidak berhenti sampai hampir masuk kerajaan Allah. Bersyukurlah bahwa kita masih punya kesempatan untuk tidak menjadikan hukum kasih cuma sekedar teori yang baik. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Saya akan mengucapkan pokok-pokok dalam doa syafaat ini dan mari kita bersama-sama di dalam hati kita, di tempat kita masing-masing kita turut mendoakannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau lebih sering hukum kasih kami amini sebagai teori yang baik dan benar, namun tidak selalu kami praktikkan. Tuhan, kasihanilah kami. Maka kami juga mohon hikmat dan kekuatan agar kami makin mampu mempraktikkan kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama secara utuh. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi sekian banyak orang yang sedang berjuang untuk bisa selamat dari paparan COVID-19 yang menerpa mereka. Juga bagi keluarga mereka masing-masing. Untuk mereka semua kami berdoa.
Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena ada anggota keluarga yang ternyata tidak bisa bertahan, yang meninggal dunia karena serangan COVID-19 ini. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi upaya pemerintah, bukan cuma di negara kami, tetapi di berbagai negara yang dengan dukungan semua pihak melakukan banyak hal untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa untuk rumah sakit, untuk para tenaga medis, untuk para dokter, perawat, petugas lapangan, para sopir ambulans, termasuk juga petugas yang melakukan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban COVID. Bagi mereka, beserta keluarga mereka masing-masing kami berdoa. Kami juga berdoa agar kehadiran gereja termasuk GKI Gading Indah melalui berbagai kegiatannya terus menjadi saluran berkat Allah, bukan cuma bagi para anggota dan simpatisan, tetapi juga bagi dunia di sekitar. Untuk itu kami berdoa. Kami juga mendoakan keberadaan dan pelayanan klinik Gria Kasih Indah untuk para pengurus, untuk para dokter, perawat, karyawan, agar kehadiran dan pelayanan klinik ini makin menjadi berkat. Kami juga memohonkan berkat-Mu bagi setiap dan seluruh anggota jemaat, simpatisan, beserta keluarga masing-masing di dalam menjalani keseharian hidup di tengah kesesakan ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami semua untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Kembali bersama kelompok worship dari GKBI Kuala Lumpur. Dalam Kristus bergema, janganlah
Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Kristus, masukilah hari yang baru ini dengan penuh syukur, dengan penuh pengharapan, sambil terus berpegang kepada Dia, Allah yang setia, yang selalu mau berjalan bersama dengan kita. Arahkan hatimu kepadanya, sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.